يا نبي السلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Bapak Kiai, Ibu Nyai, ingkang tansah kita taati ma'asyiral hadirin wal hadirat, para jamaah ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur dumateng Allah kadang ucapan alhamdulillahi rabbil alamin. Dalu menika taksih dipun takdiraken saged hadir makempal wonten masjid menika sareng-sareng niati ibadah dumateng Allah. Ibadah ingkang wajib, ibadah ingkang sunnah mugi sedaya tansah dipun tampi dados amal ingkang manfaat maslahah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Salawatullah salamuhu mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang tansah kita ajeng-ajeng syafaatipun benjing wonten dinten akhir. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, monggo kita lajengaken kajian kitab kita Irsyadul Ibad halamanipun kang 112. Saged kita ulangi pembahasan wonten pertemuan ingkang kala wingi menika kita bahas bab fadilah shalawat atas kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wonten dasar-dasar dalil naqli saking Allah Subhanahu wa taala dan Quran perintah tentang membaca shalawat, ugi pinten-pinten hadis ingkang sampun kita bahas lan sameneika kita lajengaken hadis salajengipun. Bismillahirrahmanirrahim. Wa Ahmad atani atin min Rabbi azza wa jalla faqala man shalla alayka min ummatika salatan kataballahu lahu biha 10 hasanatin wa maha anhu 10 sayyiatin wa rafa'a lahu 10 darajatin wa rada alaihi mithlah. Hadis ingkang dipun ceritaken saking Ahmad, kanjeng Nabi niku nate dawuh, atani atin, telah datang kepadaku orang yang datang min Rabbi, dari Tuhanku. Wonten ingkang dumugi dumateng kanjeng Nabi, sinten niku tiyang kang dugi utusan saking Rabbi Gusti Allah azza wa jalla. Terus tiyang menika matur ngaten, man shalla alaika min ummatika. Intine dawuh ini kanjeng Nabi, Nabi sapa wonge sing shalawat ini panjenengan min ummatika saking umat panjenengan salatan kelawan shalawat sepisan. Shalawat satu kali apa balasannya? Kataballahu lahu bi 10 hasanatin, maka Allah akan mencatat bagi orang tersebut dengan satu sholawatnya 10 kebaikan. Jadi sepisan walik tiang ingkang mau sholawat sepisan saking umat kanjeng Nabi Muhammad, maka balasan Allah akan diberi 10 kebaikan. Ibu Najlah mana wa ma'a anhu 10 sayatin, dan Allah akan
melebur dosa-dosa itu 10 kejelekan atau 10 kesalahan. Wa rafa'ala asyra darajatin, dan Allah juga akan mengangkat derajat orang itu 10 derajat. Wa rada alaihi mithlaha, dan Allah akan membalas orang itu sebadan dengan salawat yang telah diucapkannya. Kesimpulannya pun berarti begitu besarnya nilai sebuah salawat dumateng Rasul pilihan menika, ngantos motivasi-motivasi yang disampaikan lewat seorang yang datang kepada Nabi kalau mau niki mengisyaratkan monggo kula panjenengan nggih ngatah-ngatahaken maos salawat dumateng Kanjeng Nabi sebagai bentuk nopo, sebagai bentuk satu kecintaan kita dumateng Kanjeng Nabi, termasuk ugi kula panjenengan diurik pahala-pahala ageng ingkang dijanjikan kalian Allah Subhanahu wa taala, termasuk juga janji-janji Allah tentang akan diampunkan dari berbagai macam salah dan dosa, termasuk juga akan diangkat derajatnya kalian Allah Subhanahu wa taala. Wa Tabrani man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi ashran wa man shalla alayya ashran sallallahu alaihi mi'atan wa man shalla alayya mi'atan kataballahu lahu baina 'ainaihi bara'atan minan nifaq wa bara'atan minan nar wa askanahu yawmal qiyamah ma'asy syuhada. Dibulatkan malih menika cerita saking Tabrani dawuhipun Kanjeng Nabi, sinten tiyang ingkang maos sholawat alayya ginaku, kata Nabi, barang siapa bersalawat kepada wahidatan satu kali sallallahu alaihi wasallam, maka Allah akan bersalawat menika karena Allah kepada makhluknya, bermakna akan memberikan ampunan sebanyak 10 ampunan. Niku ngaten, dan barang siapa yang bersalawat kepada 10 kali, maka Allah akan memberikan ampunannya sebanyak 100 ampunan. Jadi kali 10, 1 dibalas 10, 10 dibalas dengan 100. Terus juga jika malik barang siapa bersalawat kepada 100 kali, maka Allah akan menulis baginya di antara dua matanya tidur sebab bara'atan minan nifaq, bersih dari penyakit nifak. Bersih dari penyakit nifak. Penyakit nifak niku penyakit ingkang manggon gini menungso letiang pun disebut dengan orang yang munafik, yang ada 3 ciri khasnya niku nggih. Idza hadatsa kadzaba, naliko berkata-kata senantiasa berbohong, berdusta. Terus wa idza wa'ada akhlafa, ketika berjanji menyalahi janji niku tukang gak menepati. Wa idza tumina khana, dan ketika dipercaya dia suka berkhianat. Itu tanda-tanda orang munafik. Kira-kira kula panjenengan niku mungkin boten ketemplean model munafik katanya. Mungkin apa boten, Bu? Mungkin nih. Mungkin walaupun umpama dilokne munafik nih wogel aja nih. Sadar atau tidak, dalam berbagai kesempatan kula jenengan nate ngomong sing intine wonten dustanipun, kadang lek janji, kadang nyalai ngoten niku, dan kadang-kadang kalau dipercaya orang lain ada nilai-nilai khianat di dalamnya. Maka kados ingkang dipun sebutaken wonten hadis menika 100 kali sholawat akan ditulis Allah, orang ini dibersihkan dari penyakit nifak, penyakit yang nempel di orangnya yang disebut dengan munafik, dan juga orang ini terbebas minan nar, dari masuk neraka. Wa askanahu yaumal qiyamah masyhada, dan Allah akan menempatkan orang ini pada hari kiamat ma'asyhada, beserta orang-orang yang mati syahid. Begitu mulianya
orang-orang yang membela agama Allah yang kita sebut dengan syahid, jamaknya syuhada, dan orang-orang yang membaca salawat 100 kali Allah janjikan mendapatkan tempat yang layak bersama orang-orang yang istimewa itu. Wa Ibnu Asakir akthiru as-salata alayya fa inna salatakum alayya maghfiratun lidhunubikum wa tulubu ilayya darajah wal wasilah fa inna wasilati 'inda rabbi syafa'atun lakum. Dipun sebutaken malih setunggalipun hadis perintah aksiru as-salat, perbanyaklah kalian semuanya membaca salawat alayya kepadaku. Hadis ini kan salah satunya adalah bentuk ucapan Nabi, perintah kanjeng Nabi ngeket nosiro kabeh anggone maca salawat ginaku ngoten. Terus apa kata Nabi? Fa inna salatakum alayya maghfirah, karena sesungguhnya salawatmu kepadaku itu maghfiratun, bisa menjadi pengampunan lidzunubikum, untuk dosa-dosa. Jadi kula jenengan mau salawat menika menawi dipun cross check kalian hadis menika sebagai bentuk salah satunya kita akan diampuni dosa-dosa kita. Istighfar jelas niku perintah Ibnu. Dan kita ternyata wonten malih salawat yang kita baca untuk kanjeng Nabi niki merupakan salah satu sababiyah bagi dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus watlubu ilai ad-darajah, dan carilah kepadaku ad-darajat wal wasilah, dan juga wasilah lantaran. Kita inginkan derajat kemudian kita lantunkan wasilah. Wasilah niku napa nggih? Lantaran. Wasilah itu perantaraan. Karena apa? Karena karena wasilahku itu inda rabbi, menurut Tuhanku Allah, syafa'atul lakum, itu pertolongan untuk kamu. Jadi Bapak Ibu, wasilah itu seperti kalau kita sedang punya hajat-hajat tertentu, kita hadrah lagi ila hadratin Nabil Mustafa, itu bagian dari wasilah. Kita ini sedang berwasilah kepada Nabi dan berharap apa nih? Berharap Allah akan memberikan pertolongannya lewat orang yang kita jadikan wasilah, gimana kok? Kanjeng Nabi dianggap sebagai syafaat, sebagai penolong. Masalah mungkin ada orang yang setuju atau tidak, memang mungkin masih menjadi mungkin beberapa macam pendapat. Tapi kalau dilihat dari konteks Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu wabtagul wasilah nih, jadi perintah untuk orang-orang yang beriman untuk mencari wasilah sangat cocok dengan apa yang disabdakan kanjeng Nabi wonten penjelasan mereka. Wa Tirmidzi an Ubay bin Ka'ab qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dhahaba thuluthal layl qama faqala ayyuhan nas udhkurullaha ja'at rajifah tatba'u ar-radifah ja'al mautu bima fihi ja'al mautu bima fihi. Qala Ubay faqultu ya Rasulullah inni ukthiru salata fakam aj'alu laka min salati. Qala ma syi'ta. Qultu ar-rubu'. Qala ma syi'ta wa in zidta fa huwa khairun laka. Qultu fan nisfa. Qala ma syi'ta wa in zidta fa huwa khairun laka. Qultu fa thuluthain. Qala ma syi'ta wa in zidta fa huwa khairun laka. Fa qultu aj'al laka salati kullaha. Qala idza tukfa hammaka wa yughfaru laka dhanbuka. Setunggalipun penjelasan malih dari riwayat Tirmidzi saking Ubay bin Ka'ab, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dawuh idza dhahaba. Ada sebuah cerita ketika telah pergi thuluthal lail,
sepertiga malam, qama maka Kanjeng Nabi menika jumeneng Kanjeng Nabi faqala dawuh ayyuhan nas udhkurullah, wahai manusia ingatlah kalian semua kepada Allah. Ja'atir rajifah, sudah datang perkara-perkara yang menakutkan, tatbauhan radifah, diikuti lagi dengan perkara-perkara yang menakutkan sehingga kirisi katanya. Ja'al maut bima fihi, telah datang kematian dengan apa-apa yang terdapat di dalamnya. Ja'al maut bima fihi, telah datang kematian dengan apa-apa yang di dalamnya. Ini salah satunya disebutkan di sini ar-rajifah ini kematian. Kematian itu akan datang silih berganti. Bapak Ibu, kalaupun hari ini ada salah satu bentuk pandemi yang namanya corona, COVID-19. Saat turunnya COVID itu tiang meninggal sampun wonten nggih. Wonten nggih kakak. Sudah ada, cuma karena ada ini kelihatannya semakin heboh malah karena berita yang begitu meluas lewat media massa. Nah, maka yang dari itu yang perlu kita sikapi. Kanjeng Nabi sampun dawuh bahwa yang namanya kematian itu menjadi salah satu daur, salah satu putaran yang mesti ada. Ada kehidupan, ada kematian, ada kelahiran, ada kematian. Itu satu hal yang memang menjadi bagian dari perputaran hidup di dunia ini. Maka terus dimunaturakan malih kala Ubay ini akhirnya matur dumateng Kanjeng Nabi faqultu ya Rasulullah inni ukthiru as-shalah. Kanjeng Nabi kula niki sampun ngekeh-ngekehne sholawat, kula sampun ngathah-ngathaken anggenipun maca sholawat. Fakam aj'alu laka min salati, menawi pinten nggih kula niki kedah dadosaken dumateng panjenengan saking sholawat kula niki. Sebaiknya saya baca sholawat itu berapa ya nggih? Terus kala dawuh Kanjeng Nabi masyita, terserah sampeyan. Terserah. Kanjeng Nabi mengatakan ketika ditanya seberapa banyak saya harus baca sholawat, Ubay bertanya, Kanjeng Nabi jawab dengan masyita, sakarep sampeyan. Kultu arruh, terus kultu matur ingsun Ubay bin Ka'ab arruhu ana to ing seprapat napa seprapat mawon iki. Ngoten. Dene niku sing nawar sing ana iki sing seprapat ngoten. Qala masyita wa in zitta fa huwa khairul laka. Kanjeng Nabi dawuh ketika sahabat bertanya menawar seperempat to sakarep sampeyan, tapi umpama wa in zitta la sampeyan gelem nambahi fa huwa khairul laka, maka itu akan lebih baik bagimu. Jenenge wong niku mungkin nggih kados kula jenengan iki lek kon nglakoni barang apik kadang-kadang nego tapi ora nego sing akeh lho, nego niku sing titik ngoten iki. Jadi contoh yang paling nyata ketika kita niku berzikir, bersolawat ngoten iki kadang-kadang kan njaluk iku aja sing akeh-akeh request dumateng imamipun Pak Imam maki bon kadang-kadang tahlilin buat 300 kula kita 11 mawon gitu ada kan gitu. Nah niku ya dulu zaman sahabat sudah ada seperti itu, pengen melaksanakan kebaikan juga bernama pertimbangan Kanjeng Nabi. Kultu fanisfah matur ingsun Ubay fanisfah mongko ing separo pripun separo kala umasyita. Kanjeng Nabi do balik sakarep sampeyan wa in zitta fa huwa khairul laka, tapi lek sampeyan gelem nambahi mongko kuwi luwih apik kangge sampeyan. Kultu matur maneh Ubay fasulutsai umpami rong protolan ngoten pripun iki. Kala masyita Kanjeng Nabi itu malih masyita terserah sampeyan wa in zitta fa huwa khairul laka, tapi lek sampeyan gelem nambahi maka akan lebih baik bagimu. Fakultu aj'alu laka sholati kullaha. Terus akhirnya Ubay ini kronologis ngoten di
dawuh Kanjeng Nabi mulai seperempat setengah romprotelan sampai akhirnya matur malih Kanjeng Nabi umpama kula dadosne sholawat kula iki penuh full wonten mripun nggih kala idzan tukfa hamma kala sampean iso nglakoni sholawat dengan penuh ketika itu tukfa maka bakal dicukupi apa sejo sirah maka kebutuhanmu akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya ada beberapa bacaan yang seringkali diajarkan oleh ulama, oleh kiai-kiai kita bertendensi dengan Al-Quran dan hadis. Kalau dengan Al-Quran mungkin membaca surat-surat tertentu agar kebutuhannya dipenuhi, atau baca zikir-zikir tertentu gitu, hasbunallah wa ni'mal wakil, agar pengen rezekinya lancar mungkin membaca ya Razzaq, dibuka ya Fattah, dan ini ada lagi termasuk salah satunya adalah sholawat mereka ketika dibaca dengan kesungguhan, dibaca dengan niatan yang ikhlas, maka janji yang telah tersebutkan dalam hadis ini, maka kebutuhan ini akan dicukupi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalamnya wa yughfaru laka dzambuka, dan akan diampuni dosa-dosamu. Jadi sholawat niku wonten dalam tanda kutip wonten fungsi istighfar ini, wonten fungsi istighfar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wattabrani man dzukirtu indahu fa khati'a as-salata alayya khati'a tariqal jannah. Dari Tabrani, barang siapa ketika disebutkan diriku indahu di samping orang itu fa khati'a, maka dia luput salah as-salata di dalam membaca salawat alayya kepadaku, khati'a maka luput salah orang ini tariqal jannah, ke jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat yang sudah kita kenal niku nggih, monggo pakai salawat itu yang paling sederhana. Salawat itu kan boleh jadi kita baca dengan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada yang sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Dan itu monggo setiap kali kita beramal salah satunya salawat dengan model-model salawat yang diajarkan kalian Kanjeng Nabi, yang bisa kita lihat lewat hadis-hadis yang telah beliau ajarkan. Itu penting supados napa, supados mangke ketika salawat dibacakan di samping kita dan kita benar ketika bersalawat, kita akan mendapatkan jalan petunjuk untuk menuju surganya Allah. Jangan sampai seperti yang dinukil dalam hadis ini, karena salah dalam bersalawat orang ini justru salah jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bunu Abi Asim ala ukhbirukum bi adkhalin nas, qalu bala ya Rasulullah, qala man dzukirtu indahu falam yusalli alayya fadzalika adkhalun nas. Dari Ibnu Abi Asim, ala ukhbirukum, bukankah aku telah memberikan kabar kepadamu? Jadi Kanjeng Nabi dawuh kepada sahabat, aku kan harus ngomong ini sampai tahu tak kabari bi adkhalin nas, dengan lebih kikir-kikirnya manusia. Jadi ceritane, aku tahu ceritane sampean wong sing medhit, wong sing cetil qalu, maka muslimun para sahabat niku jawab bala nggih ya Rasulullah. Qala, Kanjeng Nabi dawuh man dzukirtu indahu falam yusalli alayya, orang-orang yang ketika namaku disebutkan di sampingnya dan dia tidak mau baca salawat kepadaku, maka orang yang seperti ini adalah orang-orang yang paling pelit, paling kikir di antara manusia. Maka ini pun wacan salawat, apa yang perlu dilakukan di
Allahumma sholli ala Muhammad. Berarti jangan dermawan lah kata ini. Lo pasti leo itu anak-anak ini. Bu, kayak tadi ternyata itu perlu latihan. Kalau orang-orang sudah terbiasa, kapanpun nama Nabi disebutkan, maka ada mungkin otomatis dalam diri itu muncul kata-kata keluar dari lesannya. Karena khawatir, karena takut kalau Kanjeng Nabi telah menyebutkan dianggap sebagai orang-orang yang kikir, wong sing cerdil karena tidak mau membaca salawat kepada beliau. والنمير وابن بشوال موقوفا على أبي بكر رضي الله عنه قال الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم أمحق للخطايا من الماء للنار والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل من عتق الرقاب وحب رسول الله صلى الله عليه وسلم afdalu min mahjil anfus atau min darbi sayf fi sabilillah. Dipun sebutaken malih hadis saking An-Namiri Ibnu Bashwal dari termasuk hadis yang mauquf dari Abu Bakar radhiyallahu anhu, bersolawat kepada Rasulullah niku amhaqul khataya, luwih bisa ngelebur maring piro-piro keluputan minal ma ketimbang saking banyu linari maring geni. Jadi pengibaratan bahwa membaca salawat kepada Rasulullah menika dalam proses melebur kesalahannya ini lebih bisa melebur dibandingkan api ketika air melebur api. Jadi banyu mateni geni itu kan cepet, tapi ternyata sholawat itu juga tak kalah cepatnya, bahkan lebih cepat. Terus meskipun menyuwunaken keselamatan, ingat saya Kanjeng Nabi assalamu afdol itu lebih utama min idkir riqab dibandingkan memerdekakan budak-budak yang dimerdekakan dengan cara dibeli ngoten niku. Ternyata membaca salawat kepada Nabi itu jauh lebih utama dibandingkan memerdekakan budak-budak. Dan juga wa hubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kepada Rasulullah itu afdal, lebih utama dibandingkan menyerahkan beberapa nyawa atau dibunuh dengan pedang di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wong sing demen Kanjeng Rasul, cinta kepada Nabi itu lebih utama dibandingkan dengan orang yang menyerahkan nyawanya. Harus menyerahkan nyawanya kan satu pengorbanan yang tinggi dalam kaitannya. Misal jihad fi sabilillah, menegakkan agamanya Allah, harus hilang nyawanya. Ternyata cinta Rasul itu lebih utama. Pertanyaan pun sama Niko, bagaimana sebenarnya konsep cinta kepada Rasulullah itu? Dalam hal yang paling sederhana mungkin kita harus cinta menyebut asmaul Kanjeng Rasul. Di bab yang awal itu salah satu bukti kita cinta Rasul adalah seringkali menyebutkan asma atau nama saking Kanjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nikus datus lurus, barang siapa cinta kepada sesuatu maka dia akan sering menyebutnya. Cinta Kanjeng Nabi, maka sholawat itu menjadi kebiasaan dalam hidup kesehariannya. Yang kedua, maka cara kita mencintai Rasul adalah menteladani apa-apa yang menjadi contoh-contoh Rasul, baik niku ucapan ataupun perbuatan ibu. Lewat apa? Tentu niku ketika kita belajar hadis, disinilah kita akan menemukan siapa sosok Kanjeng Nabi, bagaimana kiprahnya, bagaimana akhlaknya, bagaimana beliau menjaga lisannya, bagaimana beliau memperlakukan istri-istrinya, berlaku kepada anak-anak kecil, berlaku kepada tetangga,
bahkan berlaku kepada musuhnya. Di sana banyak cerita, dan itu yang menjadi PR kita semuanya yang mengaku menjadi umatnya Rasul, yang mengaku kepada cinta pada beliau, itu harus sudah mulai dan terus kita contoh dalam kehidupan kita sehari-hari. Wa Tabrani man qala jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu at'aba sab'ina malakan alfa sabahi. Diberiwayatkan Malik saking Tabrani wonten setunggalipun dawuh man qala jazallahu anna, barang siapa yang mengucapkan kata-kata menika jazallahu anna Muhammadan, lafaz muga-muga bales sapa Allah anna saking kita Muhammad dan Nabi Muhammad bima wa ahlu, bima kelawan barwakan utawi ma kanjeng Nabi ku ahlu dadi ahli lima at'ab mongko maihake sepaman sab'ina ing 70 apane malaikate alfa sabahin ing dalam 1000 mangsa isuk. Baru siapa mengucapkan jazallahu anna Muhammadan bima huwa ahlu, membaca itu, maka kata Nabi dia telah memayahkan malaikat sebanyak 70 di dalam pagi, di dalam napongi 1000 pagi, katanya 1000 pagi. Bapak Ibu ingkang kita muliakan, bahwa menawi makaten ingkang saged kita aturaken kesimpulan akhir niki terus memotivasi kula panjenengan untuk senantiasa memperbanyak sholawat dumateng Kanjeng Nabi setiap saat, setiap waktu, setiap kesempatan, dengan iming-iming yang begitu luar biasa, pengampunan, derajat, pahala yang begitu besar. Mugi-mugi kula panjenengan tetap ingat, tetap istiqomah nginipun sholawat dumateng Kanjeng Nabi kita angsal syafaatul udma mangke wonten dinten kiamat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwaffi ni'ama wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika al-karim wa 'ala as-sultani. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم ارزقنا وهم النبيين خير المرسلين وإلهام الملائكة المقربين برحمتك يا ارحم الراحمين. ربي زدنا علما نافعا، ربي زدنا علما نافعا، ربي زدنا علما نافعا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. صلى الله ربنا على نور المبين أحمد المصطفى سيد المرسلين وعلى آله
وصحبه أجمعين وعلى آله وصحبه أجمعين هدانا الله وإياكم أجمعين ونفع بكم الله الموفق لكم والطريق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.